Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Prayitno. Pada perjumpaan kali ini saya akan membahas yaitu masalah yang kemarin lagi rame, yaitu masalah pernikahan beda agama. Dianya di Semarang ada sebuah foto pengantin ya, yang perempuan masih menggunakan busana muslim, busana pengantin tapi muslim, dan di sebelahnya ada pasangannya yaitu seorang Katolik dengan background pernikahan di gereja. Di belakangnya ada logo salib ya. Kalau kita lihat logo salibnya ada patungnya, itu berarti logo ini di gereja Katolik, karena ada perbedaan logo salib ya. Kalau gereja Protestan itu salibnya tidak ada patungnya, tapi kalau di gereja Katolik itu salibnya ada patungnya. Jadi kalau kita lihat foto ini dilakukan di sebuah gereja, di gereja Katolik. Adalah Ahmad Nurkolis. Jadi beliau ini adalah aktivis ya, aktivis hak-hak asasi manusia yang menyangkut pernikahan beda agama. Jadi saudara Ahmad Nurkolis ini adalah seorang penulis dan juga aktivis ya di ICRP Jakarta, dan beliau saat ini lagi aktif sekali, adalah seorang muslim tapi mempunyai pandangan bahwa pernikahan beda agama itu boleh. Bahkan dia selalu mendampingi pengantin-pengantin tersebut. Di dalam statusnya di Facebooknya ditulis, dia menulis ya, perbedaan itu menyatukan bukan memisahkan. 2 tahun lalu sejoli ini komunikasi dan kemudian bersama orang tua pihak perempuan bertemu dengan saya. Setelah itu ada lika-liku dinamika di antara keluarga mereka ya. Tapi hari ini alhamdulillah, puji Tuhan, keduanya menyatu dalam pernikahan. Tadi pagi saya dampingi mereka untuk pemberkatan nikah di gereja. Setelah itu jelang siang dilanjutkan dengan akad nikah. Beginilah seharusnya perbedaan tak lagi menjadi penghalang untuk mengarungi hidup bersama dan juga bahagia. Dia kemudian menulis pasangan ke 1424 @Semarang. Jadi si aktivis ini, si saudara Ahmad Nurkolis ini, beliau sudah di dalam statusnya sudah menikahkan 1424 orang yang masing-masing berbeda agama. Kemudian ada lagi sebuah video, ini tadi pagi juga saya dapat kiriman sebuah video yang menggambarkan seorang muda-mudi, ini masih berpacaran ya. Si laki-lakinya namanya John, seorang Kristen, dan si wanitanya memakai hijab, bahkan pakai burkah itu yang hanya kelihatan matanya saja. Ini menandakan wanita ini adalah wanita yang taat ya. Di dalam kampanyenya, video ini saya anggap sebuah kampanye. Jadi gerakan-gerakan mereka ini sudah dikampanyekan sedemikian rupa, mengajak seluruh umat, seluruh pemuda-pemuda memperbolehkan mereka berpacaran beda agama, bahkan sampai menikah di beda agama ya. Sampai menikah tuh tidak apa-apa. Ini kampanye mereka. Jadi dari kelompok-kelompok si Islam liberal ini sudah merasuk ke media-media, mereka sudah aktif berkampanye ya. Jadi kelompok-kelompok sekuler ini ya, Islam sekuler, mereka selalu mengkampanyekan ini, memperbolehkan adanya kawin campur. Kemudian saya teringat ini ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi dulu waktu saya Kristen, saya berpacaran dengan calon istri saya juga, saya waktu itu masih Kristen ya. Bahkan saya waktu melamar istri saya ke orang tuanya, itu waktu itu sudah ada perjanjian bahwa nanti
kita akan menikah dengan beda agama, dan beliaunya setuju waktu itu. Dengan konsekuensi apa? Bahwa kita nanti akan menyetujui perkawinan beda agama, dengan konsekuensi kalau kita punya anak itu kita bikin perjanjian. Kalau anaknya itu kita didik bareng-bareng ya, jadi dididik Kristen juga dididik Islam. Nanti di usia dia sudah bisa menentukan akil balik ya, atau usia dewasa katakan, atau di usia sudah menginjak mau puber ya, usia 12 tahun 13 tahun, dimana dia bisa berpikir dan memilih, itu nanti diperbolehkan dia mau memilih agama Islam atau agama saya waktu itu. Ini sudah ada perjanjian antara saya dengan calon saya waktu itu. Tetapi alhamdulillah, jadi sebelum saya melakukan pernikahan, saya akhirnya sudah masuk Islam duluan. Saya bukan masuk Islam itu bukan karena istri saya, tidak, karena saya sudah ada komitmen awal bahwa kita nantinya akan menikah masing-masing beda agama. Tetapi di perjalanannya, karena waktu lamaran dan nikah itu jedanya ada 1 tahun ya, di dalam 1 tahun ini saya melakukan dialog dengan seorang muslim intens ya waktu itu, dan dialog yang panjang itu akhirnya saya mengakui kebenaran Islam, dan saya bersahadat waktu itu juga di depan teman saya. Tadi saya masuk Islam itu bukan karena istri saya, tapi karena saya hasil debat dengan seseorang tersebut. Akhirnya alhamdulillah keluarga istri saya sangat gembira. Begitu akad nikah, saya sudah masuk Islam waktu itu, baru masuk Islam 2 bulan ya kira-kiranya. Itu pengalaman saya. Kemudian bagaimana ini kalau pernikahan beda agama ini begitu dilakukan oleh sejoli, baik itu pria muslim atau wanita muslim yang menikah dengan beda agama. Memang kalau kita melihat fatwa MUI ya tahun 2005, itu dulu pernah diadakan fatwa bahwa hukumnya menikah beda agama itu adalah haram ya, dan tidak sah. Itu waktu itu dipimpin oleh ketua pimpinan sidang Komisi C bidang fatwa, yaitu Bapak Ma'ruf Amin yang saat ini jadi wakil presiden itu ya. Jadi fatwa itu tahun 2005 itu yang menandatangani adalah Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian bagaimana sih dasarnya? Kalau kita melihat dasarnya umat muslim ya, dasarnya bagaimana sih, boleh atau tidak kita menikah beda agama? Di dalam Al-Quran itu diceritakan hanya laki-laki yang diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab, dan ini ada ayatnya, yaitu di dalam Al-Maidah ayat 5. Biasanya memang ayat ini sering dipakai untuk alasan memperbolehkannya pernikahan beda agama. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Kemudian halal pula perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan yang beriman, dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Dan barang siapa kafir setelah beriman, maka sesungguhnya sia-sia amal mereka, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Biasanya mereka mendasarkan ayat ini untuk membenarkan pernikahan beda agama ya. Di sini tidak disebutkan sebetulnya ahli kitab itu siapa yang diperbolehkan. Ahli kitab ini ada pendapat yang mengatakan ini adalah Yahudi dan Nasrani. Kemudian kalau Yahudi itu diperbolehkan, kenapa? Atau Nasrani? Ini masih tanda tanya. Karena apa? Karena di dalam
surat Al-Maidah ini tidak disebutkan ahlul kitab ini dia dari kelompok mana, apakah seluruh orang Nasrani ataukah seluruh orang Yahudi, karena di dalam Nasrani juga terdiri dari beberapa macam kelompok atau golongan-golongan. Kalau kita melihat dasar dari hukum ini ya, Allah memperbolehkan pernikahan dan juga memakan sesembelihan makanan ya, sesembelihan makanan itu dikarenakan waktu dia menyembelih binatang itu disebut asma Allah. Mereka menyembelih dengan nama Allah tanpa menyebut nama-nama lain. Ini harus dicatat dulu ya. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir di sana dijelaskan secara rinci bahwa makna ayat ini yang memperbolehkan kita makan makanan ahli kitab itu adalah makanan yang disembelih atas nama Allah dan bukan atas nama yang lain. Kalau orang-orang Yahudi kita mengenal makanan kosher. Jadi makanan kosher ini yang menyembelih adalah imam. Jadi makanan kosher itu susah didapat. Kalau ada orang Yahudi di Indonesia, dia akan membeli daging itu mungkin dia impor dari Israel atau dari negara yang mempunyai label kosher ya. Kecuali kalau di Indonesia punya makanan atau yang punya label kosher, kayak saya kira di Indonesia agak sulit ya. Kenapa? Karena yang menyembelih daging itu bukan sembarangan. Maksud kosher di sini bukan hanya suci halal ya, bukan seperti kita mengenal makanan halal di Indonesia, bukan. Kosher di sini adalah yang benar-benar yang menyembelih itu adalah seorang imam dan selalu mendekat diri pada Allah, karena Yahudi ini tauhid ya. Yahudi ini adalah syariat mereka itu berdasarkan Tauratnya Nabi Musa. Imam-imam mereka itu kalau menyembelih makanan itu selalu menyebut nama Allah, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Daud, Tuhannya Nabi Sulaiman, bahkan Tuhannya Nabi Muhammad juga. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka menyebutnya dengan sebutan lain yaitu Yahweh atau Adonai, tetapi intinya sama. Mereka menyebut waktu menyembelih itu menyebut sesembahan Allah dan bukan atas nama sesembahan yang lain. Jadi di dalam surah Al-Maidah ayat 5 di sini tadi sudah saya ceritakan. Di sini tidak disebutkan ahli kitab ini dari kelompok siapa, dari Nasrani golongan mana, atau Yahudi ya. Kalau Yahudi tidak bergolong ya, satu. Tetapi kalau di Nasrani ada beberapa orang kelompok-kelompok, bahkan ada Nasrani yang tauhid, yang duanitas ya, tidak mengenal trinitas. Seperti kelompoknya dulu, ada kelompok yang dinamakan kelompoknya Arianus yang diperangi, kemudian Arianus ini kalah dan yang menang adalah dari kelompok Trinitas sampai hari ini. Dari kelompok manakah yang diperbolehkan ahli kitab yang disebut dalam Al-Quran ini? Tetapi yang jelas kalau mengacu pada orang Yahudi jelas. Kalau kita melihat ayat sebelumnya tadi dikatakan bahwa sesembahan mereka, sesembahan ahli kitab itu boleh kamu makan, dan makanan boleh dimakan oleh mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sesembahan yang boleh dimakan itu adalah waktunya menyembelih itu disebut nama Allah dan tidak boleh menyebut nama yang lain. Jadi kalau di dalam Nasrani waktu dia menyembelih menggunakan nama yang lain, apakah itu diperbolehkan? Anda bisa menjawabnya sendiri ya. Jadi di dalam Al-Maidah ayat 5 tadi, ulul kitab min qablikum minal lazina ulul kitab ya. Ulul kitab min qablikum iza itu muhuna ujurahunna musyinin wira musifina minal lazina ulul kitab. Jadi di sana hanya disebutkan
dan minallazina ulul kitab, minallazina utul kitab ya, minallazina utul kitab, di antara orang-orang yang diberi kitab, utul kitab. Jadi tidak disebutkan kelompok-kelompoknya, tetapi di dalam penafsiran memang disebutkan adalah kelompok Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau kita melihat dari sini, kita bisa membandingkan lagi dengan apa yang ada di dalam Al-Baqarah ayat 221. Jadi ini bisa Anda lebih jelas lagi siapa wanita-wanita yang disebut boleh dinikahi dari kelompok ahli kitab itu. Di dalam Al-Baqarah 221 ini lebih jelas ya. Al-Baqarah 221 di sana disebutkan dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Lebih jelas ya. Jadi kalau di Al-Maidah tadi disebutkan Anda boleh menikahi wanita-wanita ahli kitab. Tetapi ahli kitab di dalam penafsiran ada dua, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi jelas dia tauhid. Dia tidak mendoakan Tuhan meskipun dia tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, tetapi dia mengakui Allah Subhanahu wa taala. Secara penyembahan itu sama. Tetapi kalau di Nasrani itu memang ada perbedaan. Dulu di zamannya awal-awal itu masih ada duinitas ya, mempercayai bahwa Allah itu adalah Bapa, Allah Maha Pencipta, kemudian ada Yesus ya. Bahkan ada kelompok dari Arianis itu waktu itu juga mempercayai pendapat ini ya, meskipun akhirnya ditentang. Di dalam Al-Baqarah 221 ini lebih jelas, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Apa arti musyrik di sini? Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah. Jadi kalau ada kepercayaan yang mempercayai adanya Allah selain Allah, adanya yang mempunyai Tuhan selain Allah, itu dinamakan musyrik. Jadi apakah Nasrani ini masuk di dalam kelompok ini atau tidak, itu memang kita tidak bisa mengatakan ya atau tidak ya, karena di dalam kepercayaan mereka pun sampai hari ini, meskipun mereka menyembah Yesus itu sebagai Tuhan, tetapi masih beranggapan bahwa Tuhan dia itu Esa tetapi terdiri dari tiga. Esa terdiri dari tiga, jadi ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Apakah ini dianggap musyrik karena menganggap ada Tuhan lagi, yaitu dinamakan Tuhan Yesus? Anda bisa menilainya sendiri ya. Jadi yang jelas di dalam Al-Baqarah ayat 221, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Ini memang di Al-Quran banyak disebutkan itu hanya pria ya, pria yang mengawini wanita yang bukan muslim. Kenapa Al-Quran hanya memberikan contoh seorang pria? Karena pria itu adalah pemimpin rumah tangga. Jadi kalau dia Islamnya udah mantap, kemudian mengawini orang yang bukan Islam, kemungkinan si wanita ini bisa harus ikut kepada laki-laki. Tetapi kalau ini contohnya masih memakai figur pria ya, bagaimana dengan wanita? Itu kondisinya itu malah lebih lemah. Karena apa? Karena banyak sekali kasus orang yang masuk Islam bersahadat 1 hari 2 hari dikasih sertifikat mu'alaf, besoknya dia menikahi wanita-wanita muslim. Begitu berumah tangga 1 bulan 2 bulan, wanita ini dipaksa untuk mengikuti agama si laki-laki, karena laki-laki tersebut menjadi mu'alaf hanya untuk mengawini ini. Jadi bersandiwara, mu'alafnya bersandiwara 1 hari 2 hari, berikrar bersahadat, tetapi setelah berumah tangga dia kembali ke agamanya. Dan si perempuan ini yang memang kondisinya lemah dalam rumah tangga itu, dia lemah, apalagi dia tidak bekerja dan sebagainya, mengharapkan dari sang suami. Saat si kepala rumah tangga menyuruh dia harus ikut agama dia, mau gak mau perempuan ini harus taat. Apalagi kalau sudah punya anak, malah
bebannya berat kalau mau pisah ya. Akhirnya banyak sekali kasus-kasus, bahkan saya beberapa kali menangani kasus semacam ini. Seorang ibu, seorang orang tua datang kepada kami, karena kami di dalam yayasan kami ini adalah yayasan lembaga pembina mu'alaf ya. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Jadi waktu pacaran mereka terbuai dengan keindahan pacaran tanpa melihat resiko yang diambil kalau dia betul-betul menikah beda agama. Meskipun di Indonesia memang menikah beda agama tidak diperbolehkan, itu salah satu harus memilih. Yang perempuan memilih masuk Kristen atau yang laki-laki memilih masuk Islam. Kalau memilih masuk Islam dicatat di dalam KUA. Tetapi kalau si perempuan ini memilih Kristen, itu nanti dicatat di catatan sipil. Jadi memang catatan sipil yang diperbolehkan, tetapi itu dengan syarat satu agama. Jadi perempuan ini harus masuk ke Kristen. Kalau di dalam ajaran Kristen, seseorang yang masuk ke dalam agama Kristen itu mereka harus dibaptis. Seperti kalau kita umat muslim, mereka hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat cukup. Tetapi kalau di Kristen itu mereka wajib mengikuti prosesi, yaitu dinamakan baptisan. Itu nanti seperti dia masuk ke dalam agama mereka, dibaptis, kemudian pemberkatan, kemudian mereka boleh nikah di gereja. Meskipun ada lagi sebelum pembaptisan itu ada pendalaman ilmu ya, pendalaman Alkitab untuk mengetahui ajaran-ajaran Kristen. Jadi ada prosesi ya, sebelum dibaptis itu ada ibadah khusus untuk penyambutan ibadah pembaptisan atau pembaptisan ini. Jadi seseorang yang mau masuk Kristen itu memang ada beberapa cara ini ya. Jadi sebelum dia dibaptis, kemudian baru dia boleh nikah di gereja. Jadi apakah ini mereka hanya mengorbankan, apakah mereka hanya memandang cinta saja sementara dia mengorbankan akidahnya tanpa melihat bagaimana ke depannya, atau masing-masing mempunyai komitmen agama sendiri-sendiri dengan cara anaknya dididik dengan 2 agama, kemudian setelah anaknya dewasa bebas memilih agama yang mana, atau ada perjanjian lagi, yaitu jika ada lagi seperti ini ya, jika laki-laki masuk A, kalau perempuan masuk agama B. Apakah seperti itu? Pastilah akan susah ya. Jadi kita akan selalu kebingungan ya, apalagi untuk mendidik anak ini, karena anak itu mulai kecil harus dididik agamanya. Kalau dia agama Islam harus dididik agama Islam, harus diajari cara ngaji dan sebagainya. Kalau dia Kristen harus dididik dengan cara Kristen. Tidak bisa seorang dididik dengan 2 agama, apalagi dalam satu rumah tangga, itu akan sangat susah sekali. Sebetulnya ini menyesatkan ya. Jadi umat muslim wajib hati-hati, yang mempunyai anak putri atau anak laki-laki juga dijaga. Jangan sampai gara-gara cinta menjatuhkan atau menjerumuskan akidah mereka, bahkan menjadi murtad. Nauzubillahi min dzalik ya. Mari kita jaga anak-anak kita jaga umat Islam ini dari pemurtatan, dari pendangkalan iman, pendangkalan akidah. Demikian saudara-saudaraku, tetap jaga iman Anda. Yang sudah mu'alaf, pertahankan mu'alaf Anda. Yang belum mu'alaf, saya doakan Anda mendapatkan hidayah, belajar Islam. Yang menjadi mu'alaf, pertahankan. Jangan hanya menjadi mu'alaf karena ingin mengawini seseorang saja. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.